Di sini saya akan memulai dengan perkembangan sosial, emosional, dan spiritual. Yang pertama itu ada perkembangan sosial. Oke, di bawah perkembangan sosial ini ada yang namanya interaksi dan penyesuaian norma. Itu apa sih, teman-teman? Itu tuh definisi dari perkembangan sosial ini, gitu. Atau dia itu merujuk gitu loh pada kemampuan individu untuk menjalin hubungan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Ini tuh penting gitu loh, karena manusia itu kan makhluk sosial yang perlu gitu untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam lingkungan keluarga, teman, ataupun masyarakat gitu. Untuk tahapannya sendiri, dia itu ada 4 tahapan, yaitu trust and versus mid-trust. Yang artinya dia itu digunakan pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Ini tuh apa sih? Ini tuh untuk anak itu mengembangkan rasa percaya kepada orang-orang terdekat seperti pengasuh atau orang tuanya sendiri. Rasa percaya ini tuh sangat penting gitu loh teman-teman untuk membangun dasar hubungan sosial di masa depannya nanti gitu. Nah, yang kedua ada autonomi versus shame. Dia itu tuh dari usia 2 sampai 3 tahun. Nah, ini itu tuh anak itu tuh mulai gitu loh untuk mengeksplorasi kemandirian mereka. Mereka itu biasanya menunjukkan sikap-sikap pemberontakan kecil gitu. Yang sebenarnya mereka itu lagi berusaha gitu loh atau lagi eh, kayak cara belajar mereka gitu loh untuk mengendalikan kemampuan motorik dan juga mental mereka gitu. Terus yang ketiga ada inisiatif versus goal. Itu tuh di usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini tuh anak itu mulai menunjukkan kayak inisiatif dia gitu loh dalam kegiatan dia sehari-hari. Misalkan mereka sering menggunakan kata-kata seperti Ma mau tanya dong, ini dong. Kayak gitu mereka tuh lebih sering mengajukan pertanyaan gitu loh. Untuk ini tuh sebenarnya untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka gitu. Terus ada industri versus inferiority. Ini itu biasanya eh, digunakan di usia 6 sampai 11 tahun. Yang artinya mereka itu anak-anak ini tuh mulai gitu loh menunjukkan kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan teman sebaya. Terus bisa juga nih mereka untuk menyelesaikan tugas, terus mencapai keberhasilan akademik mereka. Itu udah bisa gitu loh dari usia 6 tahun, 6 sampai 11 tahun seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini ada perkembangan emosi gitu. Oh ya, lupa. Ada faktor pengaruh dalam perkembangan sosial ini gitu. Ada dari lingkungan keluarga. Kenapa sih pertama harus keluarga? Karena keluarga itu kan dia tuh fondasi utama gitu untuk membentuk kemampuan anak dalam bersosialisasi gitu. Pola asuh yang baik dari keluarga itu tuh bisa gitu loh untuk menunjukkan rasa percaya diri mereka dan kemampuan mereka untuk berinteraksi gitu. Yang kedua, media massa. Bisa juga karena tayangan yang mereka lihat, mereka itu dapat membentuk pola perilaku sosial mereka gitu, baik itu positif maupun negatif gitu. Kalian pasti pernah dengar kayak anak itu ngelihat loh dari media massa, misalkan dari YouTube gitu, mereka tuh belajar gitu loh. Kalau misalkan setiap mereka nonton, misalkan tontonan mereka itu ada bahasa-bahasa yang kurang sopan, pasti mereka tuh mau nggak mau mengikuti gitu loh, mengikuti karena udah jadi pola perilaku mereka gitu loh, karena tayangan yang mereka lihat itu gitu. Terus yang ketiga, dari teman sebaya juga ini tuh apa ya, bisa dibilang kayak mereka itu tuh belajar gitu loh untuk berbagi, untuk bekerja sama, dan memahami peran mereka dalam kelompok sebagai interaksi dengan teman sebayanya mereka gitu. Terus habis itu selanjutnya kan ada faktor sosial ya teman-teman. Ini tuh bisa dari bahasa dan atau pendidikan gitu. Oke. Lanjut ya. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi bisa dilihat di bawah itu definisi singkatnya perubahan perasaan dan ekspresi. Atau individu ini tuh bisa loh untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaan mereka sendiri serta merespon emosi orang lain dengan cara yang sesuai gitu. Ini tuh penting gitu loh karena emosi mempengaruhi kepribadian anak itu sendiri dan hubungan sosial mereka seperti itu. Nah, karakteristiknya tuh apa sih? Untuk sekolah dasar itu tuh mereka itu biasanya udah mulai memahami aturan, norma atau kaidah yang berlaku di lingkungan mereka gitu. Terus yang kedua ada mengelola emosi. Jadi mereka itu bisa loh mengenali dan mengelola emosi seperti rasa takut, rasa marah, rasa sedih, rasa bahagia. Jadi anak itu tuh bisa gitu loh paham dengan situasi. Seperti kayak mereka tuh menerima kritik dan atau saran dengan baik seperti itu. Terus fungsinya apa sih? Fungsinya ini sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi
Jadi anak itu bisa gitu loh menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka melalui ekspresi emosional. Terus bisa juga nih bisa juga mempengaruhi konsentrasi mereka. Konsentrasi mereka ini jadi kalau misalkan emosinya yang stabil, itu tuh bisa membantu anak gitu loh untuk fokus dan meningkatkan kemampuan mental mereka. Oke, selanjutnya ada perkembangan spiritual. Ya, dalam arti singkatnya adalah pendalaman jiwa dan penghayatan. Di sini itu perkembangan spiritual itu mencakup kayak kesadaran dan penghayatan individu terhadap nilai-nilai agama, moral dan keyakinan mereka sendiri. Nah, ini tuh menciptakan hubungan yang lebih dalam gitu loh tentang Tuhan dan membantu mereka sebagai individu yang menemukan makna dalam hidup mereka seperti itu. Nah, ada tahapannya, ada 3 tahapan yaitu fairy tale yang dari anak usia 3 sampai 6 tahun. Di sini tuh anak itu bisa gitu loh untuk memahami gitu konsep agama melalui cerita dan fantasi. Atau kayak cerita tentang Tuhan dan keajaibannya menjadi daya tarik utama biasanya dalam usia anak 3 sampai 6 tahun ini gitu. Yang kedua ada realistik. Realistik ini dia itu anak-anak itu mulai memahami konsep agama secara konkret gitu. Seperti arti ibadah dan aturan dalam agamanya mereka. Nah, terus ada individual. Individual ini tuh si remaja ini mulai memahami spiritualitas secara abstrak dan mampu mengeksplorasi makna hubungan mereka dengan Tuhan itu apa gitu. Nah, terus habis itu ada faktor spiritual. Faktor spiritual ini ada dari lingkungan, keluarga, dan figur panutan. Seperti itu, teman-teman. Terus pijakan dalam perkembangan spiritual ini adalah Al-Quran dan hadis gitu. Oke, selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu implikasi dalam pembelajaran itu pembelajaran yang kooperatif, yaitu melibatkan siswa itu dalam kerjasama sama siswa lain untuk membangun keterampilan sosial dan mengurangi perilaku agresif, serta teladan nilai moral dan spiritual. Jadi guru itu tuh, guru, orang tua atau orang sekitar itu biasanya memberikan contoh gitu loh yang baik, kayak nunjukin empati, toleransi, dan kedisiplinan. Seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik Gen Z dan Gen Alpha. Jadi generasi Z ini, dia ini kelompok yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Nah, generasi ini tuh dikenal gitu loh dengan kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat digital, terutama dalam perangkat seluler untuk berbagai kebutuhan mereka. Nah, termasuk juga sih dengan pembelajaran gitu. Mereka itu sering gitu loh disebut sebagai generasi digital karena hidup di era internet dan teknologi. Namun, banyak generasi Z ini tidak memiliki akses yang sama gitu terhadap perangkat digital. Masih banyak gitu loh yang menjadi masalah dalam menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Kayak beberapa wilayah di Indonesia juga kan masih gitu loh mengalami keterbatasan infrastruktur internet dan kepemilikan perangkat komputer. Nah, selanjutnya ada Gen Alpha gitu. Gen Alpha ini dia itu lahir setelah 2010. Mereka ini adalah kelompok yang lahir atau generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya dalam dunia digital. Nah, internet dan perangkat pintar menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka sejak dini. Si Gen Alpha ini sering menggunakan berbagai platform untuk belajar secara mandiri, menjadikan mereka lebih terampil secara digital dibandingkan gitu loh, generasi sebelumnya. Nah, ciri khas dari Gen Z ini ada ketergantungan mereka pada internet dan media sosial. Ada juga mereka ini tuh sering berbelanja atau bertransaksi secara daring gitu. Banyak dari Gen Z ini dia tuh tidak memiliki uang cash atau uang fisik. Mereka tuh seringnya adanya uang online seperti itu. Nah, mereka itu belajar melalui eksplorasi. Dan juga mereka itu sering memesan makanan, sering apa ya, memesan atau bertransaksi daring gitu. Nah, ini tuh secara tidak langsung ya melatih mereka untuk mandiri. Nah, terus abis itu ada persamaan karakteristik. Yang pertama dari kedua gen ini mereka itu melek gitu loh, melek digital dan selalu terhubung dengan internet. Terus mereka ini multitasking, senang dalam hal yang praktis dan kritis. Nah, sumber belajar mereka ini tidak hanya dari guru tetapi juga mandiri via platform digital seperti itu.
Nah, untuk strategi pembelajar, kita dari ciri khas dari gen alpha sendiri dulu. Mereka itu lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Terus mereka itu terbiasa dengan interaksi berbasis gawai. Nah, terus strategi pembelajaran dari kedua gen alpha dan dari kedua gen Z dan gen alpha ini, mereka itu diperlukannya pengembangan high order thinking skills. Yang artinya, pembelajaran itu bisa loh melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah. Nah, model ini itu bisa berbasis proyek atau mini riset, dan ini tuh bisa diterapkan dari SD sampai SMA. Tergantung pada kesiapan siswa dan guru. Nah, strategi ini membantu siswa untuk menganalisis teori dan fakta dengan pendekatan praktis. Abis itu ada yang namanya mereka ini harus diberikan kebebasan berekspresi dan menghindari pendekatan yang otoriter. Jadi mereka tuh nggak bisa gitu loh, mereka tuh nggak bisa dikekang. Jadi kalau semakin dikekang, semakin mereka itu akan memberontak seperti itu. Nah, mereka ini harus yang namanya pengembangan minat dan bakat untuk membagikan rasa ingin tahu mereka dan kreativitas mereka. Juga disertai dengan penguatan karakter, mengajarkan mereka tentang kejujuran, kerjasama, dan solusi digital yang baik. Terus abis itu ada mengakomodasi kecerdasan jamak siswa untuk pemanfaatan media digital seperti aplikasi, video, infografis, dan animasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial, serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama ada teori belajar humanistik, yaitu di sini belajar untuk aktualisasi diri dengan fokus pada individu. Jadi, di sini dia itu proses memanusiakan siswa secara holistik atau membantu mereka tuh berkembang gitu loh secara holistik, baik dalam aspek moral, kognitif, sosial, emosional mereka. Nah, tujuannya sebenarnya mereka ini untuk aktualisasi diri gitu, di mana siswa itu dapat mengenali potensi diri mereka sendiri dan mengembangkannya secara maksimal. Nah, tokoh dan kontribusinya dalam teori ini ada Carl Rogers, atau dari dia tuh intinya adalah belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, di sini tuh di mana siswa ini memahami hubungan antara pengetahuan baru dan pengalaman hidup mereka. Nah, Rogers ini juga mengenalkan konsep pembelajaran bebas di mana siswa itu tuh merasa dihargai, diterima, dan didukung dalam lingkungan belajar. Nah, yang kedua ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Nah, apa sih hierarki kebutuhan ini? Ini tuh kebutuhan di mana seperti kayak fisiologis dan rasa aman harus terpenuhi sebelum individu tuh dapat fokus gitu loh pada kebutuhan yang lebih tinggi, seperti penghargaan, aktualisasi diri. Nah, ini tuh puncaknya pada perkembangan manusia di mana seseorang ini tuh sepenuhnya gitu menggunakan potensi mereka. Nah, pada prinsip dalam pada teori ini tuh dia tuh antisipasi aktif atau belajar itu harus relevan gitu loh sama materi sama kehidupan siswa gitu. Terus mereka juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode belajar yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka gitu. Nah, terus abis itu ada penerapannya. Penerapannya itu guru sebagai fasilitator ini bukan sekedar pemberi materi aja gitu. Guru tuh juga berperan sebagai pendamping dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ada juga pendekatan student center. Student center ini, dia ini itu bisa dibilang pendekatan berbasis minat siswa atau pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat siswa seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada teori belajar konstruktivistik, yaitu belajar adalah konstruksi aktif berdasarkan pengalaman. Nah, ini tuh memandang bahwa proses aktif di mana siswa ini membangun sendiri pemahaman mereka berdasarkan pengalaman mereka gitu. Ini tuh melibatkan interaksi dengan lingkungan, diskusi dengan teman sebaya, dan refleksi atas pengalaman mereka sendiri. Nah, tokohnya di sini ada Jean Piaget, atau dia tuh bilang perkembangan kognitif, yaitu konsep perkembangan kognitif di mana siswa ini melalui tahapan-tahapan tertentu dalam membangun pemahaman, seperti tahapan sensori motor,
pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Biasanya di sini tuh digunainnya atau ditekankannya itu pentingnya pengalaman konkret untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak seperti itu. Yang kedua ada Lenvigostik. Ini tuh ada zona perkembangan proksimal atau jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Nah, ini tuh menekankan bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran di mana kolaborasi dengan orang lain dapat mempercepat proses belajar seperti itu. Nah, ada prinsipnya berpusat pada siswa dan interaksi sosial. Apa sih berpusat pada siswa ini? Pusat pada siswa ini adalah siswa ini sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Jadi, belajar itu merupakan proses sosial sehingga diskusi, kolaborasi, dan kerjasama dalam kelompok itu penting gitu. Terus abis itu itu juga membangun interaksi sosial mereka seperti itu. Penerapan dalam pembelajarannya melalui diskusi kelompok, pembelajaran juga berbasis proyek gitu. Guru itu sebagai pemandu, bukan sebagai sumber utama informasi. Nah, selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar ini belajar melalui pengamatan. Jadi, ini tuh dikembangkan oleh Albert Bandura yang dia ini menekankan bahwa pembelajaran itu nggak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Nah, siswa itu tuh belajar melalui modeling atau meniru perilaku orang lain yang mereka amati. Nah, ciri khasnya adalah observasi model penguatan tidak langsung. Nah, apa sih observasi itu? Itu tuh siswa tuh belajar gitu loh untuk mengamati tindakan orang lain termasuk guru, teman sebaya ataupun tokoh inspirasi mereka gitu. Dan kedua ada penguatan tidak langsung. Ini itu siswa itu termotivasi oleh konsekuensi yang dialami oleh model, baik dalam positif ataupun negatif. Nah, penerapan melalui media visual pembelajaran dengan model tokoh. Apa itu sih? Itu guru atau tokoh tertentu biasanya memberikan contoh perilaku yang positif gitu. Jadi anak itu bisa mengamati gitu. Nah, pembelajaran dengan model tokoh, media visual, audio visual seperti video, gambar, atau simulasi yang menunjukkan konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, terus abis itu selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran humanistik, memberikan kebebasan siswa dalam untuk memilih dan bertanggung jawab fokus pada pengembangan dan potensi unik mereka. Terus abis itu ada konstruktivistik, aktivitas mereka dalam belajar dalam menyelesaikan pengalaman siswa dalam pembelajaran seperti membuat simulasi real life problem. Nah, untuk sosialnya sendiri menggunakan tokoh panutan atau tokoh inspiratif sebagai model pembelajaran untuk